Yo, selamat datang di Freaks Channel. Kali ini Mimin akan kembali membahas manga Jujutsu Kaisen pada chapter terbaru, chapter 256. Oke, langsung saja. Pertama, seperti biasa, pada chapter sebelumnya kita dijelaskan teknik kutukan Hard Catch milik Larue dan Hakuna Lana milik Miguel. Tidak hanya itu, kita juga dijelaskan cara penggunaan tebasan pembelah dunia Sukuna dan alasan kenapa Gojo bisa mati oleh serangan tersebut. Lalu masih pada chapter ini, kita pun diperlihatkan duel Sukuna versus Everybody part 2, di mana Sukuna benar-benar dikeroyok habis-habisan oleh Miguel, Larue, Yuji, Choso, bahkan hingga Maki yang sukses memotong lengan kiri Sukuna. Sehingga saat ini, Sukuna tidak bisa menggunakan Segel Enmaten untuk meluncurkan tebasan pembelah dunianya. Akan tetapi, chapter pun ditutup dengan Sukuna yang mengeluarkan Black Flash keduanya, dibarengi dengan penjelasan dari narator ketika Gojo mengeluarkan Black Flash keduanya saat melawan Sukuna. Pada momen tersebut, output RCT Gojo juga kembali pulih. Nah oke, masuk pada chapter terbaru. Chapter kali ini berjudul Pertarungan Naraka part 28. Panel pertama sendiri dibuka dengan penjelasan tentang Black Flash dari Gojo Sensei. Di sana Gojo berkata kalau dirinya memang tidak bisa menggunakan Black Flash dengan sengaja. Tapi di saat yang sama, Gojo juga merasa bisa melakukannya kapan saja. Kenapa seperti itu? Alasan kenapa Gojo merasa bisa melakukannya dengan sengaja karena Gojo memiliki 6 mata. Tapi alasan kenapa Gojo tidak bisa melakukannya dengan sengaja karena terjadinya Black Flash memang serumit itu. Gojo menjelaskan ketika dirinya menyerang menggunakan tinjunya, energi kutukan yang ada dalam tinju tersebut akan menghasilkan 3 tipe kejadian. Pertama, energi kutukan akan memperkuat tinjunya. Kedua, energi kutukan akan menghantam musuh. Lalu ketiga, kejadian pertama dan kedua tadi terjadi secara bersamaan. Dan pada momen inilah Black Flash bisa tercipta. Karena Black Flash sendiri muncul akibat distorsi ruang yang terjadi ketika serangan fisik dan energi kutukan menghantam musuh dalam selisih waktu 0,00001 detik. Contohnya ketika seorang penyihir memukul lawannya, energi kutukan yang melapisi tinju si penyihir tersebut akan sampai lebih dulu dibandingkan tinju fisiknya. Memang perbedaan waktunya tidak banyak. Tapi untuk terjadinya Black Flash ini, selisih waktu yang terjadi antara energi kutukan dan tinju fisiknya saat mengenai musuh haruslah 0,00001 detik. Nah, tapi Gojo juga berkata, jika syarat untuk aktivasi Black Flash hanya itu saja, Gojo seharusnya bisa mengeluarkan Black Flash kapan saja, secara dirinya memiliki 6 mata. Menurut Gojo, tidak ada orang yang bisa dengan akurat melakukan kemungkinan ketiga kecuali dirinya sendiri. Lantas, mengapa Gojo masih tidak bisa menggunakan Black Flash sesuka hati? Alasannya karena kondisi terjadinya Black Flash bukan hanya itu saja. Energi kutukan musuh, kondisi tubuh saat itu, bahkan hingga suhu dan kelembapan udara juga berpengaruh untuk terjadinya Black Flash. Karena Black Flash adalah fenomena yang berkaitan dengan ruang udara itu sendiri. Lalu Gojo pun lanjut berkata, saat dirinya sedang serius, Gojo biasanya akan melapisi pukulannya menggunakan teknik blue. Sehingga untuk terjadinya Black Flash hanya tergantung hoki saja. Gojo pun bilang kalau Nanami lebih unggul darinya dalam hal mengeluarkan Black Flash secara beruntun. Diketahui Nanami sendiri pernah mengeluarkan Black Flash 4 kali berturut-turut. Tapi untuk masalah total jumlah Black Flash yang pernah mereka keluarkan, Gojo tetap lebih unggul. Walaupun GG Akutami juga mengonfirmasi kalau rekor milik Gojo tersebut sudah dilampaui oleh Yuji Itadori. Maka dari itu, kalau kalian lihat lagi, tidak ada satu adegan pun yang memperlihatkan seorang penyihir mengeluarkan Black Flash ketika pertarungan baru dimulai. Mau itu Yuji, Nanami, Gojo, Yuta, atau Sukuna sekalipun. Karena alasannya, mereka harus bertempur terlebih dahulu untuk membuat tubuh dan insting bisa terbiasa dengan kondisi yang ada. Khususnya terkait energi kutukan lawan. Karena menurut Gojo, hal tersebut pun juga berpengaruh. Dan tentunya untuk bisa memahami atau mengukur energi kutukan lawan, mereka harus bertarung terlebih dahulu. Sehingga pada titik tertentu, ketika tubuh mereka sudah terbiasa merasakan dan memahami semuanya, peluang untuk munculnya Black Flash akan meningkat.
Oke, mungkin buat kalian yang gak nonton video pembahasan Jujutsu Kaisen Mimin sebelumnya, karena Mimin juga telat upload, di sana Mimin menjelaskan alasan kenapa Black Flash bisa memulihkan energi kutukan. Jadi singkatnya sekaligus simpelnya, ketika seorang penyihir mengeluarkan Black Flash, hal tersebut sama seperti membersihkan selang yang tersumbat. Semakin banyak seorang penyihir menggunakan Black Flash secara beruntun, maka Black Flash tersebut dapat mendorong output energi kutukan yang tersumbat. Itu dalam kasus Sukuna, karena output energi kutukannya sedang menurun. Sementara untuk kasus normal, biasanya penggunaan Black Flash justru bisa membuat seorang penyihir Jujutsu mencapai 120% potensi kemampuan mereka. Oke, selanjutnya kembali lagi pada timeline saat ini. Di sini melihat Sukuna menggunakan Black Flash keduanya, Maki hanya terus menganalisa situasi. Sementara Miguel dibuat semakin deg-degan karena output energi kutukan Sukuna malah mulai kembali pulih. Di sisi lain, Yuji juga bergumam kalau sudah begini, output RCT Sukuna bisa pulih kapan saja. Sedangkan Choso dengan ekspresi yang udah capek mampus berharap kalau mereka bisa segera mengalahkan Sukuna, khususnya dengan munculnya dua rekan tambahan yaitu Miguel dan Larue. Dan berikutnya pertarungan pun kembali berlanjut. Yuji, Choso, dan Maki menjadi orang pertama yang maju. Dari arah samping, Maki menyerang Sukuna, namun Sukuna langsung menghempaskan Maki. Dari arah depan, Yuji pun menahan Sukuna menggunakan sebuah pagar besi. Sementara Choso berniat meluncurkan blood piercingnya tepat pada batok kepala Sukuna. Namun Sukuna berhasil menghindar dan menjauh dari mereka. Tapi tak lama kemudian, dari arah samping pertokoan Shinjuku, Maki langsung melompat dan menusuk dada Sukuna, yang sialnya Sukuna masih bisa menahan serangan Maki tersebut. Selanjutnya Sukuna pun berusaha untuk melebarkan jarak dari Maki. Maki mengejar dengan membuat udara sebagai pijakan kakinya, di mana hal itu membuat Choso cukup tak percaya. Akan tetapi terlepas dari itu, tepat ketika Maki tiba di hadapan Sukuna, Sukuna sendiri sudah siap menyambut Maki lengkap dengan senyuman gilanya dan berhasil mengantarkan Black Flash ketiga tepat mengenai Maki. Bahkan tidak berhenti sampai di situ, Sukuna juga lanjut menebas Maki menggunakan Dismantle, yang mana menurut Maki, serangan Dismantle Sukuna kali ini menjadi semakin kuat karena output energi kutukan Sukuna perlahan-lahan mulai pulih kembali karena penggunaan Black Flash. Oke, kembali ke cerita. Setelah Maki tumbang, Choso langsung masuk dengan teknik supernovanya. Akan tetapi, Sukuna dengan mudah menghindarinya, lalu melesat ke belakang Choso dan melemparnya ke tembok yang ada di sana. Bahkan tidak berhenti sampai di situ, Sukuna pun lanjut menghantam Choso dengan telak menggunakan Black Flash keempatnya. Akan tetapi meskipun pukulan Sukuna sangat telak, Choso berhasil menghindari kematian dengan menggunakan armor darah untuk meredam serangan Black Flash Sukuna itu. Hingga tak lama kemudian, Yuji pun ngebogem Sukuna dan nge-backup Choso. Melihat kedatangan Yuji, Choso pun berpikir, mau berapa kali pun Sukuna mendapat dorongan kekuatan dari penggunaan Black Flash, selama Yuji bisa terus melandaskan serangannya pada Sukuna, output energi kutukan Sukuna dan kendalinya terhadap tubuh Megumi akan terus menurun. Lalu pada panel berikutnya, adegan pun menyorot sebentar pada Larue dan Miguel. Di sana Miguel mengajak Larue untuk pergi, namun Larue menolaknya karena dirinya masih memiliki peran yang harus ia tuntaskan. Selanjutnya kembali pada duel Yuji Sukuna. Di sini mereka berdua melakukan hand-to-hand combat dengan sangat sengit. Sukuna meraih Yuji, namun Yuji langsung mengunci leher Sukuna lalu meluncurkan teknik blood piercing tepat di depan komuk Sukuna. Sayangnya Sukuna berhasil menghindari serangan fatal, sementara Yuji juga kena tebasan Sukuna. Akan tetapi, tak berniat membuang waktu 1 detik pun, Yuji sudah ready kembali untuk bertempur. Bahkan kali ini dengan aura yang lebih tajam dan lebih mematikan. Yang mana gilanya, pada momen ini narator pun berkata kalau saat ini Sukuna pun merasakan hal yang sama seperti Mahito saat di Shibuya dahulu. Sebuah perasaan di mana mereka bisa mengetahui kalau Yuji akan mengeluarkan Black Flash-nya. Padahal seperti yang sudah dijelaskan tadi, Black Flash itu tidak bisa dikeluarkan sesuai keinginan diri sendiri, bahkan oleh Gojo sekalipun sebagai pemilik Namata.
戦を狙って出せる奴はいない。だが今の虎杖は国戦を打つと確信させるものが。Melihat Yuji yang begitu fokus dan haus membunuh, tentu saja Sukuna tak berniat mengalihkan pandangannya walau sedetik pun. Khususnya karena saat ini Sukuna juga tahu kalau Yuji akan mengeluarkan Black Flash-nya. Bahkan menariknya, di sini untuk pertama kalinya Sukuna memasang ekspresi serius terhadap Yuji. Tapi sayangnya bagi Sukuna, meskipun saat ini dirinya sudah menaruh titik kewaspadaan setinggi mungkin, pada momen ini Larue menjadi penyelamat hari. Karena ternyata teknik kutukan Hard Catch milik Larue tidak hanya sesimpel mengeluarkan tangan imajinasi saja. Justru sesuai namanya, ketika tangan imajinasi Larue berhasil menangkap seseorang, setelah itu Larue bisa menggunakan sebuah teknik yang bernama Cutie Honey, di mana Larue juga bisa menangkap atau mengalihkan fokus perhatian dari orang yang sebelumnya pernah ia tangkap menggunakan tangan imajinasinya. Dalam kasus ini, yaitu Sukuna. Karena ternyata teknik kutukan tersebut tidak terbatas pada hal fisik saja. Dan ya, pada momen ini mata Sukuna pun berubah menjadi lope, lalu dengan polosnya melihat ke arah Larue. Sukuna sendiri sampai terkejut karena dirinya tidak bisa mengalihkan pandangannya dari Larue. Sementara di sisi lain, tentu saja melihat kesempatan emas tersebut, Yuji pun langsung masuk melandaskan pukulan penangkap jiwanya tepat pada jantung Sukuna yang terluka. Dan Black Flash pun langsung meledak dengan megahnya di area tersebut. Bahkan mungkin ini adalah Black Flash terkuat yang pernah terjadi dalam anime manga Jujutsu Kaisen. Lalu chapter pun ditutup dengan narator yang mengatakan kalau dengan Black Flash yang menggelegar tersebut, potensi sang Itadori Yuji akhirnya bangkit. Ya, di akhir pembahasan dari Mimin, tentu saja ini adalah chapter yang cukup spektakuler, khususnya bagi Yuji. Terutama perkataan narator di akhir tadi cukup membuat Mimin penasaran. Sebenarnya potensi macam apa yang akhirnya terbangkitkan ini? Apakah itu teknik kutukan atau pengendalian energi kutukan Yuji yang meningkat drastis? Untuk teknik kutukan sih, Mimin rasa jawabannya adalah bukan. Karena saat ini sudah terkonfirmasi kalau Yuji memang bisa dan memiliki teknik kutukan manipulasi darah klan kamu. Yang kalaupun potensi Yuji ini memang berhubungan dengan teknik kutukannya sekalipun, mungkin output energi kutukan Yuji lah yang meningkat. Jadi kemungkinan besarnya potensi Yuji yang terbangkitkan ini adalah peningkatan manipulasi energi kutukannya yang mungkin saja sekarang Yuji bisa mengeluarkan Black Flash kapan saja sesuka hatinya dengan sengaja. Sementara itu terkait dengan Sukuna, rasanya sudah jelas kalau Black Flash Yuji kali ini akan sangat berdampak padanya. Pertama, pukulan biasa Yuji saja sudah melemahkan Sukuna karena kemampuan Yuji untuk menangkap jiwa. Kedua, Yuji juga memukul Sukuna tepat di jantungnya yang sedang terluka. Dan yang ketiga, Black Flash meledak, yang artinya damage yang dihasilkan oleh serangan Yuji kali ini seharusnya bukan main-main untuk Sukuna sekalipun. Nah, tapi andaikan pada saat ini atau di chapter depan nanti Sukuna akan tumbang, kita tidak boleh lupa dulu kalau Sukuna masih memiliki benih untuk memulai aktivasi penyatuan Tengen dengan warga Jepang. Walaupun tetap pertanyaannya apakah Sukuna bisa memulai penyatuan tanpa menyelesaikan persyaratannya? Karena seperti yang kalian tahu, Kenjaku membuat binding vow kalau penyatuan dengan Tengen ini akan dilakukan setelah The Cooling Game selesai. Sementara The Cooling Game sendiri akan selesai ketika semua player mati kecuali Sukuna dan Kenjaku. Jadi kemungkinannya sih jika GG masih berniat meneruskan cerita JJK hingga melawan monster roh terkutuk penyatuan Tengen, Mimin rasa di detik-detik akhir hidupnya, Sukuna akan melanggar binding vow tersebut dan mengaktifkan penyatuan Tengen. Karena seperti yang kalian tahu, pada dasarnya binding vow itu memang bisa dilanggar. Hanya saja bayarannya akan sangat mahal bagi si pelanggar tersebut. Oke, di akhir sedikit apresiasi untuk Larue. Selain pada chapter ini Larue menjadi MPV of the Day, kejadian ini juga sekaligus balas dendam Larue secara tidak langsung terhadap Sukuna. Karena seperti yang kalian tahu, pada chapter sebelumnya Sukuna berkata dengan entengnya kalau teknik kutukan Larue tidak menarik.
Dan alhasil pada chapter ini teknik kutukan tidak menarik tersebutlah yang membuat Sukuna mungkin sudah ada di penghujung nyawanya. Ya, tapi sayangnya minggu depan Jujutsu Kaisen akan libur. Jadi mungkin kurang lebih itulah pembahasan dari Mimin untuk chapter terbaru ini. Mohon maaf untuk kesalahan dan kekurangannya. Like, share, subscribe kalau suka. Komen, beri kritik dan saran. Terima kasih telah menonton. Ciao.